20061, Lokal MHU 6A, Prodi Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Tujuan pembuatan video ini untuk melengkapi tugas pada mata kuliah Manajemen Strategik dengan objek peternakan kambing di Kecamatan Tanjung Harapan dengan dosen pengampu Bapak Rusdi Fauzan. Sektor peternakan merupakan salah satu pilar dalam pembangunan agribisnis yang masih memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Potensi ini didukung oleh karakteristik produk yang dapat diterima masyarakat Indonesia dan merupakan pasar yang berpotensi bagi agribisnis peternakan. Salah satu sektor peternakan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah komoditi susu kambing peranakan Etawa. Kambing Etawa merupakan salah satu ras kambing Indonesia. Kambing ini merupakan hasil silang antara kambing lokal Indonesia dengan kambing Etawa. Kambing Etawa ini didatangkan dari India oleh pemerintah Belanda sekitar tahun 1930-an. Dikenal sebagai kambing penghasil susu yang baik. Tinggi kambing jantan berkisar antara 90 cm hingga 127 cm dan yang betina hanya mencapai 92 cm. Bobot jantan bisa mencapai 91 kg, sedangkan betina hanya mencapai 63 kg. Di antara jenis kambing perah tersebut, kambing Etawa memiliki kemampuan memproduksi susu sebanyak 1,5 sampai 3,7 liter per hari dengan masa laktasi 7-10 bulan. Kemampuan produksi susu tersebut, kambing peranakan Etawa cukup signifikan untuk dikembangkan sebagai ternak penghasil susu yang sangat potensial. Kambing lokal ini sangat potensial sebagai penghasil susu yang sangat tinggi. Dengan tata cara pemeliharaan yang baik, kambing peranakan Etawa mampu beranak 3 kali dalam setahun. Jumlah anak bervariasi yaitu 1-3 ekor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, populasi ternak kambing di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 18.975.955 ekor. Populasi ternak kambing terbesar terdapat pada Provinsi Jawa Tengah dengan total populasi sebanyak 4.084.301 ekor. Sementara itu, populasi total seluruh ternak kambing di Sumatera Barat pada tahun 2019 sebanyak 250.600 ekor. Di Sumatera Barat, populasi kambing terbesar berada di Padang Pariaman dengan populasi sebanyak 34.090 ekor. Kemudian, diikuti Kabupaten Pesisir Selatan dengan populasi 32.862 ekor. Di tempat ketiga ada Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah populasi mencapai 30.522 ekor. Dan Kota Solok menempati posisi ke-16 dari 19 kota dan kabupaten di Sumatera Barat dengan populasi 1.947 ekor. Tanjung Harapan merupakan salah satu dari 2 kecamatan yang ada di Kota Solok, Sumatera Barat. Kecamatan Tanjung Harapan, tepatnya di Kelurahan Nanbalimo, terdapat usaha peternakan kambing perah. Usaha peternakan ini bergerak di bidang kambing perah dengan populasi 45 ekor kambing perah dari berbagai umur. Usaha peternakan ini merupakan usaha peternakan rakyat dengan pemeliharaan yang dilakukan terpisah. Pemeliharaan dilakukan di 2 lokasi yaitu di Kelurahan Nanbalimo dan Kampung Jawa. Pengelolaan dan penjualan hasil produksi dikelola per lokasi. Sedangkan untuk pembagian keuntungan di usaha ini menerapkan sistem bagi hasil di mana pembagian disesuaikan dengan jumlah modal masing-masing pemilik. Peternak masih mempunyai keterbatasan dalam menjalankan usahanya, seperti pelaksanaan aspek teknik pemeliharaan, terutama dalam pemberian pakan, di mana di Jawa
hewan atau silase diberikan 3-5 kg per hari per ekor dengan konsentrat sebanyak 1-2 kg per hari per ekor. Ketersediaan dari jenis pakan yang diberikan terkadang mengalami kelangkaan sehingga untuk memenuhi kebutuhan ternak diberikan rumput lapangan yang memiliki kualitas yang kurang baik. Pembuatan silase juga tidak dapat dilakukan secara kontinu karena terkendala pada ketersediaan bahan pokok. Berdasarkan Permentan, pemberian pakan untuk ternak dewasa adalah 10% dari berat badan dengan komposisi 75% hijauan dan 25% konsentrat, serta air yang tersedia setiap saat. Aspek lain seperti kesehatan ternak juga mengalami kendala. Hal ini disebabkan oleh sanitasi yang kurang baik, di mana peternak membuang kotoran dekat dengan kandang. Oleh karenanya, peranan peternak dalam peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap penerapan aspek teknik pemeliharaan sangat diperlukan dalam mengelola usaha peternakan. Usaha peternakan yang dilakukan oleh peternak pada umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan maksimum. Produksi susu merupakan faktor yang mempengaruhi keuntungan usaha peternakan kambing perah. Produk susu kambing masih memiliki pasar yang masih terbuka luas dengan pesaing yang masih terbatas, sehingga susu kambing memiliki prospek yang baik, apalagi jika didukung dengan strategi pemasaran yang tepat. Untuk saat sekarang, melihat pengetahuan masyarakat terhadap manfaat susu kambing relatif masih rendah, permasalahan pengetahuan ini yang perlu dikaji oleh pemerintah daerah tentang bagaimana strategi pemasaran yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan penjualan susu kambing di Kota Solok. Seorang pengusaha di Kota Serambi Madinah ini mengusulkan kepada pemerintah setempat untuk memprioritaskan penyediaan penitipan produk susu kambing, sehingga dapat meningkatkan pemasaran di Kota Solok. Dengan memperbanyak tempat penitipan produk, akan mempermudah konsumen untuk membeli susu kambing, tetapi juga diimbangi dengan harga yang relatif murah, mutu yang baik, dan promosi penjualan. Sinkronisasi beberapa elemen-elemen alternatif strategi pemasaran akan dapat meningkatkan penjualan susu kambing di Kota Solok, sehingga kendala pemasaran susu kambing tidak menjadi persoalan lagi oleh peternak. Bahkan nantinya akan menjadi salah satu daya tarik hingga banyak bermunculan peternak kambing di Kota Solok. Bagi Kota Solok, budidaya kambing sangat cocok untuk dikembangkan. Analisa itu didasari oleh masih banyaknya lahan kosong yang belum dimanfaatkan. Soal mengapa budidaya kambing memiliki prospek, karena kambing merupakan jenis hewan yang masa panennya bisa dikatakan cepat dengan perawatan serta pemeliharaan yang baik. Jika perawatan dilakukan dengan baik dan perkembangan kambing maksimal, hanya dalam kurun waktu 1 tahun, ternak kambing dengan indukan 2 pejantan dan 3 betina bisa beranak pinak menjadi 25 ekor. Jadi, dalam waktu 1 tahun, masyarakat peternak bisa mengakumulasi pendapatan yang cukup besar. Di sisi lain, beternak kambing selain untuk memperoleh dagingnya, juga dapat diusahakan untuk mendapatkan susunya, yang tidak kalah nilai gizinya dibandingkan susu sapi dan ASI atau air susu ibu. Pelaksanaan aspek teknis usaha peternakan akan mengeluarkan biaya produksi, di mana kebanyakan usaha peternakan rakyat berjalan tanpa melakukan perhitungan terhadap aspek teknis dan pendapatan. Oleh sebab itu, aspek teknis perlu dipahami oleh peternak sehingga pendapatan dapat meningkat. Usaha peternakan kambing perah dapat berhasil dengan meningkatnya pendapatan. Apabila aspek teknis peternakan kambing perah dilakukan dengan baik, aspek teknis meliputi bibit reproduksi, pakan, tata laksana pemeliharaan, kandang dan peralatan, serta kesehatan dan penyakit.
sedangkan pendapatan meliputi penerimaan dan biaya. Tidak jarang ditemui pemeliharaan ternak kambing di pinggiran kota dan bahkan di tengah-tengah kota. Hal ini didukung oleh karena ternak kambing adaptif dengan berbagai kondisi agrosistem dan mempunyai hambatan sosial, artinya dapat diterima oleh semua golongan masyarakat. Terima kasih, sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.